Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, apa kabar? Mudah-mudahan kita sehat-sehat. Kita akan lanjutkan bagian yang terakhir dari darah dan sistem peredaran darah, yaitu adalah gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Yang pertama, kita akan lihat adalah anemia. Anemia merupakan gangguan di mana kondisi tubuh kekurangan hemoglobin dan sel darah merah. Orang yang berpenyakit anemia mempunyai ciri-ciri tubuhnya terasa lesu, kepalanya pusing, kemudian muka, kelopak mata, ujung jari pucat, kemudian kelelahan yang berkepanjangan, selanjutnya dia sering mual, sesak napas, dan denyut jantungnya tidak teratur, dan rambutnya rontok serta menurunnya kekebalan tubuh. Yang selanjutnya, bagaimana pencegahan dan penanganan bagi orang-orang yang terkena anemia? Pertama, kita bisa lakukan adalah dengan banyak makan makanan yang mengandung zat besi. Kemudian banyak makan makanan yang membantu penyerapan zat besi, kemudian minum vitamin yang mengandung zat besi. Misalnya apa ya? Makanan-makanan yang baik adalah telur, sayur bayam, tempe, daging, hati, dan yang kedua adalah, kelainan yang kedua adalah varises. Varises itu merupakan pelebaran pembuluh darah, pembuluh vena, terutama di bagian kaki dan betis. Jadi orang yang varises itu dapat disebabkan oleh cacat dan kerusakan pada vena sejak lahir, kelebihan badan, berat badan, rusaknya katup vena, berkurangnya elastisitas dinding vena, kemudian sering memakai pakaian ketat. Jadi kalau Anda berpakaian jangan terlalu ketat, terlalu banyak berdiri, kehamilan, masalah kehamilan, sering memakai sepatu hak tinggi, atau kita katakan high heels, dan orang-orang yang merokok. Berikutnya adalah ambien atau wasir, yaitu varises yang terjadi di daerah anus. Kalau tadi pada daerah betis, sekarang terjadi pada daerah anus dengan gejala di mana penderita kesulitan BAB, bahkan kadang-kadang disertai dengan pendarahan. Nah, kita akan lihat orang yang mempunyai ambien ini, dia mempunyai 4 derajat. Derajat yang pertama adalah terdapat pembengkakan di saluran lendir, anus, dengan atau tanpa pendarahan. Tapi belum ada penonjolan pembuluh darah yang keluar dari anus. Selanjutnya, derajat kedua, terjadi prolap, di mana penonjolan saat mengejan dan kembali masuk secara spontan. Derajat yang ketiga adalah terjadi prolap, dan untuk masuk kembali perlu bantuan tangan atau mendorongnya. Dan yang terakhir adalah derajat keempat, prolap yang terjadi tidak dapat dimasukkan. Jadi ini tingkatan-tingkatan daripada orang-orang penderita ambien. Gangguan yang berikutnya adalah hipotensi, atau Ananda kenal dengan tekanan darah rendah, di mana darah normal kita sebenarnya adalah 120/80 mm Hg atau air raksa. Jadi orang yang mempunyai hipotensi mempunyai gejala penderitanya lesu, kemudian kepala pusing dan gangguan penglihatan, bahkan bisa membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak sadarkan diri. Bagaimana pencegahan dan penanganannya? Sama, yaitu makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, selalulah sarapan sebelum beraktivitas. Jadi kalau Ananda tidak masa daring seperti ini, kalau bersekolah biasakan sarapan pagi. Selanjutnya mengkonsumsi makanan yang mengandung garam untuk meningkatkan tekanan darah, minum yang cukup, olahraga teratur, bila perlu minum vitamin. Berikutnya adalah, gangguan yang berikutnya adalah kebalikan daripada hipotensi, yaitu tekanan darah tinggi. Kita sebut dengan namanya hipertensi, di mana keadaan darah, tekanan darah adalah tidak normal atau di atas daripada 120/80. Orang yang hipertensi mempunyai gejala
sakit kepala yang sangat, kemudian wajahnya memerah, napasnya pendek, dan penglihatannya kabur. Nah, ini ilustrasinya orangnya pemarah paling tidak. Pencegahan dan penanganan hipertensi adalah kalau dia merokok, kurangi merokok atau tidak merokok. Kemudian jangan minum minuman yang beralkohol, kemudian diet garam rendah, kemudian olahraga teratur dan istirahat. Selanjutnya penderita juga dapat menggunakan obat penurun tekanan darah sesuai dengan resep dokter. Gangguan yang berikutnya adalah stroke. Kita bedakan stroke dengan stroke ya. Stroke ini adalah di mana terjadi penyumbatan pada pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah otak. Dengan gejala sebagai berikut, penderita stroke akan mempunyai perasaan bingung, kemudian sulit bicara, sulit berjalan, kepala terasa sakit, bisa pingsan secara tiba-tiba, kemudian mati rasa pada beberapa bagian tubuh atau separuh tubuh, seperti mengalami kelumpuhan. Bagaimana pencegahan dan penanganan stroke adalah tidak merokok atau hindari rokok sama sekali. Rutinitas memeriksakan tekanan darah atau tensi darah. Kendalikan stres, jangan marah. Makan makanan yang sehat, kurangi garam, kemudian pantau berat badan. Jadi jangan overweight atau kita katakan kelebihan berat badan. Berikutnya adalah jantung koroner. Apa ini jantung koroner? Penyakit jantung koroner diakibatkan oleh penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah koroner. Ini menyebabkan dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan rasa nyeri di dada sebelah kiri. Apa akibat dan gejalanya? Dada terasa tak enak, kemudian sesak napas, selanjutnya jantung berdebar-debar, denyut jantung lebih cepat, pusing, mual, dan lemah yang luar biasa. Dan berikutnya adalah leukemia atau kanker darah. Apa itu? Penyakit bertambahnya sel darah putih atau leukosit yang tidak terkendali akibat kanker jaringan penghasil sel-sel darah putih. Gejalanya adalah demam, sakit kepala, kedinginan, gejala seperti flu, kemudian badan lemah, mimisan, timbul memar di badan, kehilangan berat badan, sering berkeringat, dan terjadi kenyerihan pada tulang dan sendi. Pencegahan dan penanganan leukemia dapat kita lakukan dengan kemoterapi, kemudian dengan terapi radiasi, terapi biologi, atau cangkok sumsum tulang belakang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.